Amin ya rabbal alamin. Gak ada jabatan di atas takwa. Anehnya jabatan dunia orang berebut berani keluar berapapun. Untuk ketakwaan gak berebut. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau kita ngejar jabatan yang berebut banyak dan semuanya nggak pasti dapat karena jatahnya sedikit, ya nggak? Benar kan? Satu kursi yang rebutin ribuan orang, yang dapat cuma satu. Jadi berat persaingannya. Dan harus siap kalah dibanding menang. Tapi kalau takwa kepada Allah itu tidak terbatas jatahnya. Semua takwa ya semua pasti dapat, gitu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas, memilih jalan takwa kepada Allah. Karena hidup itu nggak lama, mumpung masih diberi kesempatan. Bertaubatlah, bertakwalah, istiqomahlah. Insya Allah kita semua diberikan husnul khatimah. Segenap para hadirin, salah satu cara mudah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan untuk menjadi orang yang istiqamah adalah dengan mempelajari sejarah para anbiya, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama sejarah nabi yang mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dikabarkan bahwa pada tahun keempat dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah, kan kenabian itu dihitung dari usia Nabi berapa? 40. Ini tahun keempatnya dari Nabi menerima wahyu. Sudah mulai orang-orang kufar Mekah berputus asa dengan cara-cara mereka, menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya mereka menggunakan cara kekerasan, menggunakan paksaan agar pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mulai keras-kerasnya tuh tahun keempat. Jadi masing-masing berlaku keras kepada anggota keluarganya, berlaku keras kepada budak-budaknya, kepada tanggungan-tanggungannya masing-masing. Bagi yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masya Allah dulu bagaimana kita dengar kekuatan iman yang dimiliki oleh Alu Yasir, keluarga
Yasir. Yasir ini aslinya dari Yaman, menikah dengan seorang wanita namanya Sumayyah, dapat putra satu-satunya namanya Amr, makanya dikenal dengan sebutan Amr bin Yasir. Yasir nama abahnya. Namun keluarga ini tergolong keluarga yang tinggal di Mekah dalam jaminan Bani Makhzum. Jadi mereka bukan Quraisy, mereka dalam jaminan Bani Makhzum, yang saat itu mereka dalam jaminan Amr bin Hisham, atau yang kita kenal dengan sebutan Abu Jahal. Begitu diketahui keislaman mereka oleh Abu Jahal, Abu Jahal menyiksa mereka sampai penyiksaan itu dilakukan oleh Abu Jahal dengan penyiksaan yang sangat tidak beradab. Menghunuskan tombaknya, saya nggak enak ceritanya, pokoknya menghunuskan tombaknya kepada Sumayyah. Jadi ibu-ibu masih hidup kan ibu-ibu nih? Jadi ibu-ibu ini perlu bangga. Dalam catatan sejarah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mati syahid di Islam itu perempuan, bukan laki. Namanya Sumayyah. Namanya siapa? Sumayyah. Dia dibunuh Abu Jahal. Dia yang pertama syahid dalam Islam. Kemudian disusul oleh suaminya Yasir. Dan Amr terbebaskan. Walhasil pada tahun keempat ini kezaliman itu merata di Mekah, yang dilakukan oleh kufar Mekah terhadap kaum muslimin dan muslimat, yang dianggap mereka saat itu dalam keadaan lemah. Dan mereka sering sekali menertawakan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat muslimin akan memegang pemerintahan di negeri Syam, mengusir Romawi dari negeri Syam, dan akan memegang pemerintahan di Persia. Itu Abu Jahal sama sekutunya tertawa terbahak-bahak. Apa yang kalian ucapkan ini? Sekarang aja kalian sedikit, kalian lemah, kalian gak ada apa-apanya kok. Kok cerita pengen apa? Menguasai negeri Persia dan negeri Syam. Ini kerajaan-kerajaan superpower di masa itu. Dan subhanallah,
ucapan Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi kenyataan. Perjuangan yang bertahap itu akhirnya dimenangkan di masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jatuhnya kerajaan Persia dan Romawi di negeri Syam kepada kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bukti bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukanlah berasal dari kemauan diri beliau, melainkan wahyu dari Allah. Sehingga dengan apa yang kita ungkap sekarang ini, sejarah Nabi SAW semestinya akan menambah keyakinan kita kepada segala ucapan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dengan hawa. Tidak seperti kita sering berucap sesuai hawa nafsu kita. Nabi tidak, melainkan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para hadirin, sampaikan kepada keluarga antum, anak-anak antum, di saat mereka meragukan orang-orang zaman sekarang, siapapun mereka, bilang sama anak-anakmu, kalau kamu mau selamat, kamu mau berjalan di jalan yang benar, kamu mau senang dunia akhirat, ikutin semua nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelar. Gak usah kayak bingung-bingung. Saya bingung nih, ini ngomong ini, ini ngomong ini, ini ngomong ini. Tanya apa firman Allah, apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikutin. Beres. Dan kita ikutin ulama yang bersanad ilmunya dan yang bisa menerjemahkan dengan benar firman Allah dan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Makanya jangan lepas itu doa tuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, itu doa yang banyak itu. Bekali anakmu doa itu. Insya Allah gak bakal terpengaruh sama ulama usuk, gak bakal terpengaruh sama aliran sesat, karena kita udah minta sama Allah, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar dan karuniakan kami bisa mengikutinya. Ya Allah, nampakkan yang batil, yang sesat, yang salah itu salah, dan karuniakan kami bisa menghindar darinya. Aman itu doa itu. Doa aman ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang takut anaknya, waduh gimana nih ajaran macem-macem begini sekarang, supaya saya, keluarga saya, anak saya selamat, bekali doa ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sehingga pada tahun kelima, pada tahun keberapa? Kelima dari kenabian, belum dari hijrah ya, karena ini belum hijrah ke Madinah. Tahun kelima dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau belajar sejarah itu, kalau sebelum tahun kenabian itu disebutnya tahun apa? Tahun wiladah atau tahun kelahiran. Dihitungnya dari tahun kelahiran Nabi itu. Begitu Nabi nerima wahyu, terhitung tahun dari tahun kenabian. Atau bahasa Arabnya bisa juga disebut dari bi'tsah. Nah, setelah hijrah ke Madinah baru tahun disebut dari hitungannya dari hijrah ke Madinah atau hijriyah. Ini masih tahun kenabian ini. Tahun kelima dari bi'tsah atau dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, mempersilahkan, bahkan menganjurkan bagi orang-orang yang sudah tidak mampu lagi dengan penyiksaan kufar Mekah untuk berhijrah. Apa artinya al-hijrah? Al-hijrah artinya al-intiqal, berpindah. Semua yang berpindah itu disebutnya hijrah. Kalau kita bahasa Indonesianya hijrah. Semua yang berpindah itu hijrah. Berpindah kepada tempat yang lebih baik. Kenapa? Hal ini berdasarkan firman Allah yang turun saat itu, yaitu dari surah Az-Zumar surah apa? Az-Zumar ayat 10. Ini ayat pertama turun tentang anjuran hijrah. Tahun keberapa? Kelima dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, turun surah Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu surat keberapa? 39 urutannya di dalam Al-Quran. Ayat 10. Ayat berapa? Ayat 10. Ingat nih. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya sama anaknya, pertama kali hijrahnya kaum muslimin dari Mekah tahun berapa, Pak? Tahun berapa? Tahun keberapa? Nah, tadi udah diterangin tahun keberapa? Ayo jawab belum? Tahun kelima. Itu ada ayatnya, nah. Itu sebabnya turun surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, alladzina amanu, yang mana hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keren nih ayatnya, Masya Allah. Nanti dari sini kita bisa pakai buat diri kita. Kalau ada orang curhat sama antum, hidup lagi agak susah nih, lagi sedih nih,
duit hese nih, tahu nggak hese? Susah. Susah beda tuh sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Antum nasihatnya seperti firman Allah, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kemana-mana. Nggak usah pusing-pusing nasihatnya ke sono, ke sini, ke sono. Tambah nyasar tuh orang. Apalagi naudzubillahi min dzalik diarahkan kepada hal-hal yang syirik. Kesian. Ittaqu rabbakum. Nasihatin seperti nasihat Allah dalam Al-Qur'an. Ini kan lagi pada susah, pada dizalimin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang telah beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ada di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, Allah keluarkan kesulitannya, Allah datangkan rezeki tak terduga. Selesai kan? Bukan merenungi nasib, tidur kayak orang nggak punya harapan lagi, bangun pusing, makan kagak nafsu, berengut, ditanya diem, akhirnya kejiwaan kena aja deh, ODGJ dah. Jangan begitu. Mukmin harus selalu bangkit dari keterpurukan. Hilangkan semua pikiran negatif itu dengan segera kembali kepada Allah. Tingkatkan takwamu, selesai masalah. Karena kamu tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu. Orang banyak pun tidak bisa menyelesaikan masalahmu tanpa seizin Allah. Qul ya ibadilladzina amanu, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah beriman, ittaqu rabbakum, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian. Kemudian Allah berjanji, kalimatnya nih lanjutan ayatnya nih, surah apa ini? Az-Zumar ayat berapa? 10. Saya ulang-ulang, antum ucapin biar ingat. Soalnya di sini kan kelas Imam Syafi'i semua, ngajinya nggak pakai nyatet, jadi langsung di luar kepala ntar. Bukan di dalam, di luar. Makanya salah satu nginget ini begini, saya besok-besok kalau ngaji bawa catatan. Ya kayak gini-gini kan penting ini, materi ini. Kan cakep nih kalau kita punya ini materi ini. Bisa antum sampaikan kemana-mana. Ya salam. Biasanya nggak baca ya salam. Bisa turu kabeh iki. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini hasanah, pasti akan memperoleh kebaikan. Ini lihat susunan nih. Allah kalau nyampaikan firmannya, susunannya tuh pertama suruh takwa dulu kepada Allah. Karena nggak bisa kamu berbuat baik tanpa didasari takwa kepada Allah, nggak bakal bisa. Takwa kepada Allah. Kemudian Allah katakan lilladzina ahsanu, bagi mereka yang benar, yang baik, fi hadhihi dunya, di dunia ini,
hasanah, dipastikan dapat kebaikan, dipastikan nasibnya baik, hidupnya baik, masa depannya baik, begitu. Ya salam. Kemudian Allah katakan, wa ardullahi wasi'ah. Wa ardullah, dan bumi Allah itu wasi'ah. Apa wasi'ah? Luas, bukannya sempit. Bumi Allah tuh luas. Kita susah sampai sekarang belum ketemu ujungnya. Kelihatan dari jauh kayaknya ujung langit di sono, no. Jalan aja nggak ketemu-temu. Ya salah. Ente pernah ketemu ujung langit? Nggak ketemu-temu gitu. Wa ardullahi wasi'ah. Nah, kalimat bumi Allah itu adalah luas. Di situ mengandung pengertian dipersilahkan umat Islam di Mekah yang sudah tidak mampu menerima kezaliman kufar untuk hijrah ke negeri yang lain yang lebih aman. Ya salam. Ya salam. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar dalam dia hijrahnya sabar, yang di dalam sabar, akan diberikan ajrahum, pahala bagi mereka, bighairi hisab, tanpa batas. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sabar itu kan ada 3 katanya. Sabar taat kepada Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar menghadapi musibah. Kalau antum sudah bisa sabar dalam menjalankan ketaatan, insya Allah antum bisa sabar meninggalkan maksiat. Kalau antum sudah bisa sabar taat, sabar meninggalkan maksiat, dipastikan insya Allah antum bisa sabar menerima musibah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ayat pegang, ambil maknanya, hafalkan. Nanti begitu ada anakmu tugas kerja, harus hijrah dia, jangan sampai motivasinya cuman ini apa ini? Ini apa ini? Ini jari. Belum makan sih. Ntar apa makan apa ntar? Ya salam. Apa pada puasa nih? Rugi. Wallahi rugi. Demi Allah rugi. Kalau ada anak antum ke luar negeri cuman nyari duit. Gitu. Jauh-jauh ke negeri orang cuma nyari duit, rugi. Tapi kalau niat hijrah jadi kebaikan. Ingatkan sama anakmu,
Poinnya tuh, yang pertama suruh bertakwa kepada Allah. Yang kedua suruh menjadi orang baik, jujur, beradab, bantu orang. Yang ketiga, kamu lagi di bumi Allah itu nak, yang luas. Yang keempat suruh sabar. Ayat ini dipakai, memang pelajarannya sejarah sahabat yang hijrah ke Habasyah, tapi ini untuk kita sepanjang zaman Quran ini. Apalagi kalau antum tahu ceritanya kayak begini, bisa ceritakan. Jadi tahun kelima itu pada hijrah ke Habasyah, dibekali firman Allah ini. Ya salam. Surat apa tadi? Az-Zumar. Ayat berapa? 10. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar para sahabatnya berhijrah ke negeri Habasyah, ke negeri Al-Habasyah. Al-Habasyah, negeri Al-Habasyah itu di mana sekarang? Hah? Ya, betul, di benua Afrika ya. Tapi di mana itu? Ethiopia. Berarti dulu negeri Ethiopia itu termasuk negeri yang makmur, negeri yang berlimpah keberkahannya. Kenapa? Karena saat itu dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang saleh, yang tidak pernah menzalimi siapapun. Siapa dia? Beliau adalah bernama Ashamah. Namanya siapa? Ashamah. Ingat-ingat nih namanya nih. Ashamah, alif sad, yang menjadi raja di Habasyah, An-Najasyi. Namanya Ashamah. Nanti saya mau cerita tentang kehebatannya. Sabar, ini panjang nih urusannya nih. Urusannya panjang. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat mengenal umatnya yang baik-baik. Dari zaman ke zaman dan sampai yaumul qiyamah, yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diperkenalkan oleh Allah kepada orang yang baik-baik. Wes bukan sahabat tabi'in, tapi dikenal oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan yang menanggung anak yatim seperti jari tengah dan telunjuk ini, dekat banget. Orang baik itu selalu didekatkan dengan Nabi. Antum kalau mau dekat sama Nabi, berbuat baiklah, tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Apa yang kamu bisa lakukan, berbuat baik pada kelebihan masing-masing yang Allah berikan padamu. Gunakan buat kebaikan. Makin dekat kamu dengan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ingat ini, ingat rumusnya nih. Di setiap zaman apapun, orang baik akan dikenalkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ingat itu. Itu rumusnya.
Ya salam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah ke Habasyah, nggak pernah ketemu sama Raja Habasyah, tapi menganjurkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Apa kata Nabi? Di sana ada Malikun Adil, raja yang adil. Siapa raja yang adil itu? Raja yang berpihak kepada kebenaran. Itu raja adil. Pemimpin adil itu pemimpin yang berpihak pada kebenaran, bukan berpihak sama orang dekat, bukan berpihak sama pendukung, tapi berpihak sama kebenaran. Itu adil. La yudlam indahu ahad, kata Nabi. Saya ini terharu betul kalau cerita tentang Raja Habasyah ini. Dapat pengakuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudlam indahu ahad. Tidak ada satupun orang terzolimi di sisinya. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Masuk Islam ini nanti ini Malikul Habasyah. La yudlam indahu ahad. Jadi gampang kalau suatu negara, suatu negeri pengen makmur, pengen subur, ekonominya mau baik, contoh Malikul Habasyah. Jangan zalimi siapapun. Hebat negaranya, hebat negerinya, hebat bangsanya. Nah, sejarah ini kan ngajarin banyak buat kita. Ethiopia di masa itu termasuk negeri yang diperhitungkan, gak sembarangan. Bahkan sahabat aja hijrahnya ke sana. Jadi pemimpin yang adil itu bawa keberkahan buat negeri. Berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang adil. Berdoalah kepada Allah agar Allah selalu berikan kepada negeri kita ini pemimpin-pemimpin yang saleh, yang tidak menzalimi siapapun. Allahumma amin. Berdoa. Doa Anda itu didengar Allah. Kalau bangun malam tuh doa. Jangan pakai ngomong percuma. Emang ente yang ngasih? Emang ente yang bisa bolak-balikan hati orang? Jangan pakai ngomong percuma. Omongan percuma itu omongan gak beriman. Orang yang beriman sama Allah gak pakai ngomong begitu. Doa dia. Tengah malam doa. Ya Allah, kami sayang dengan negeri ini, ya Allah. Berikan pemimpin yang baik, yang soleh, yang gitu, minta. Ya Allah yang maha tahu. Hatta yang diangkat pemimpin yang tidak baik, karena doanya banyak orang bisa jadi baik dia. Allah pemberi hidayah. Semoga Allah berikan pemimpin yang saleh buat kita. Ya salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa ini Malikul Habasyah. Ini pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yudlam indahu ahad. Tidak ada orang yang di sisinya terzalimi. Fa amaral muslimin, maka Nabi memerintahkan muslimin ayyuhajiru ilal Habasyah, untuk mereka berhijrah ke Habasyah. Akhirnya berangkatnya kapan? Wa fi Rajab,
yaitu berangkatnya pada bulan apa? Bulan Rajab, tahun kelima minan nubuwah, dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana yang hijrah saat itu 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Jadi ada berapa semuanya? 16. 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Ra'isuhum, pimpinan hijrah itu adalah Utsman bin Affan. Pimpinannya adalah Sayyiduna Utsman bin Affan. Dan bersama Sayyidina Utsman istrinya Sayyidina Utsman bin Affan ikut. Siapa istrinya Sayyidina Utsman? Ruqayyah bintu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman itu juga keluarga Nabi, menantu Nabi. Menantu kan keluarga juga. Sayyidina Utsman pertama nikah dengan putrinya Nabi namanya Sayyidati Ruqayyah. Sayyidati Ruqayyah kembali ke rahmat Allah, wafat pada saat perang Badar berlangsung di Madinah. Kemudian Sayyidina Utsman menjadi duda, dan Rasulullah SAW menikahkan kembali dengan putrinya yang bernama Ummu Kulthum. Maka dari itu Sayyidina Utsman mendapatkan julukan Dzunnurain. Dzunnurain artinya apa? Pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi pertama Sayyidati Ruqayyah, setelah wafat menikahi adiknya yang bernama Ummu Kulthum. Beliau menikahi 2 putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafat yang satunya. Hukum dalam Islam tidak bisa menikahi ipar kita selama kita dengan istri kita. Boleh menikahinya setelah cerai dengan istri, baik itu cerai hidup maupun cerai wafat, baru boleh menikahi. Aturannya begitu. Selama nikah sama seorang perempuan nggak boleh kita nikah sama saudarinya, kecuali sudah pisah, udah cerai, baik cerai hidup maupun cerai wafat, baru boleh nikahin saudaranya. Yang nggak boleh dinikahi untuk selama-lamanya adalah mertua. Biarpun sudah putus atau cerai dengan istri, tetap tidak bisa menikahi mertua, karena mertua selamanya jadi orang tua. Kalau bibinya istri ya boleh. Ya salam. Sama neneknya nggak boleh, karena naik ke atas. Gitu. Naik ke atas nggak boleh. Ibu, nenek, ayah, kakek kan. Jadi Sayyidina Utsman menikahi Sayyidati Ummu Kulsum setelah wafatnya Sayyidati Ruqayyah. Makanya beliau dijuluki Dzunnurain, pemilik 2 cahaya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Sayyidina Ali nikah dengan putri Nabi Sayyidati Fatimah. Putri Nabi sudah habis dinikahkan. Kalau Zainab juga sudah ada suaminya. Makanya
Waktu Sayyidati Ummu Kulthum kembali ke rahmat Allah, kata Rasulullah, kalau saya masih ada putri, saya nikahkan Utsman. Sayyidina Utsman ini, ya nantilah kita kisahkan. Intinya beliau ini orangnya penyayang, baik, hartanya banyak, dan apa? Dermawan. Setiap ada perjuangan dalam Islam, pasti orang nomor satu yang ngangkat tangannya, dan ngasihnya nggak nanggung-nanggung. Betul, Bapak ngomong, rekeningnya masih ada ya. Jadi gini, di Saudi itu ada yayasan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi wakaf-wakafnya Sayyidina Utsman itu dibentuk yayasan. Yang kita kalau umroh kita suka dengar begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. 1400 tahun. Itu adalah bukti nyata bahwa harta itu akan kekal kalau disodakohkan. Benar gak? Coba kalau dipegangin habis. Mungkin orang anak kita atau sampai ke cucu habis sudah. Tapi kalau diwakafkan panjang tuh urusannya. Wakaf panjang. Sampai cucu ke berapa, mungkin cucu ke 10. Ini dulu masjid wakafnya engkong aneh nih. Panjang tuh. Kekal. Wakaf nggak bisa dijual. Nah, itu kebunnya Sayyidina Utsman pada diwakafin. Ya salam. Balik lagi ke cerita hijrah. Akhirnya Sayyidina Utsman berhijrah. Ini tapi waktu sudah habis. Jadi berangkat hijrah, saya putuskan dulu di sini. Berapa orang? 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan, dipimpin oleh Sayyidina Utsman dengan istrinya Sayyidati Ruqayyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Utsman dan Sayyidati Ruqayyah bahwa sesungguhnya kedua orang ini, maksudnya Sayyidina Utsman dan Sayyidati Ruqayyah, adalah pertama dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi assalam. Kata Nabi begitu. Ini kedua orang ini adalah keluarga Nabi yang pertama kali hijrah fisabilillah setelah, kata Nabi, setelah hijrahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Dulu kan Nabi Ibrahim sama Nabi Lut keluar dari negeri Babil. Itu kan berdua. Nabi Ibrahim pamannya, Nabi Lut siapa? Keponakannya Nabi Ibrahim. Kan berdua keluar dari negeri Babil habis yang pembakaran itu. Nah, ini kata Rasulullah setelah kejadian Nabi Ibrahim, Nabi Lut, kejadian sekarang keluarga yang hijrah bersama berdua, yaitu Utsman dan Ruqayyah, kata Nabi. Dan Nabi bersaksi bahwa hijrah ini adalah hijrah fi sabilillah, hijrah di jalan Allah. Singkat kisah, sampai di negeri Habasyah. Dan Sayyidina Utsman pun waktu itu mereka berangkat ya ke mana? Ke mana? Ke salah satu pelabuhan. Di situ nyebrang. Subhanallah, begitu Sayyidina Utsman nyampe sama rombongan, ada kapal tuh. Ada riwayat 2 kapal apa? Emang mau ke Habasyah. Orang dagang emang mau berangkat apa? Ke Habasyah. Udah jalannya Allah tuh. Di zaman dulu kan kita nggak bayar tiket sampai di pelabuhan, kita nggak tahu ada kapal apa enggak, ada barangan apa enggak. Ini subhanallah ada 2 kapal, akhirnya bisa ngikut jalan.
dikasih kemudahan. Begitu udah jalan, orang Quraisy dengar, dikejar sampai pelabuhan udah nggak ada, udah jalan sampai di Habasyah, menemui Malikul Habasyah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan menyampaikan akan kalimat-kalimat indah Nabi Muhammad SAW tentang Malikul Habasyah, sampai Malikul Habasyah mempersilahkan tinggal dengan aman, dan pintu saya selalu terbuka untuk kalian, baik datang sendiri maupun berjamaah, silahkan, kata Raja Habasyah. Raja Habasyah ini ahlul kitab. Raja Habasyah ini apa? Ahlul kitab. Dia banyak tahu kitab-kitab dulu, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dia banyak pelajari. Nanti saya mau berkisah tentang beliau, tapi nggak sekarang. Ini sebenarnya hampir nggak jadi raja. Ada kisahnya loh. Abahnya itu sudah dikudeta, dibunuh. Jadi dan dia sudah diasingkan. Ini Ashamah ini, abahnya itu dulu apa? Kan raja. Dikudeta, dibunuh, dan dia diasingkan. Nggak mau dijadikan raja oleh para petinggi-petinggi kerajaan. Gimana ceritanya dia jadi raja? Bisa balik ke kerajaan nanti ceritanya. Tenang aja, nggak sekarang. Ya salam makanya antum ya salam ini. Udah ya salam aja. Udah, insyaallah. Tadi surat apa tuh? Az-Zumar ayat 10. Makanya nanti ada kalimat gini. Ini ada kalimat keren, nanti saya baca di kitab. Saya pakai Ar-Rahiqul Makhtum. Ada ucapan raja ngomong gini sama siapa? Amr ibn al-As. Sebelum masuk Islam ya. Waktu dia bawa hadiah-hadiah dari orang Quraisy supaya, tapi itu yang cerita hijrah kedua, nanti belum, sekarang belum. Itu ada kalimat begini kan, saya nggak nerima rasuah, saya nggak nerima apa istilahnya, nggak nerima sogokan, nggak nerima bayaran, sebagaimana kerajaan ini dibalikkan oleh Allah kepada saya tanpa saya membayarnya. Ini jabatan dikasih sama Tuhan, sama Allah, tanpa saya bayar, jadi saya nggak nerima bayaran. Ya salam, ya salam. Jadi ya tenang aja. Kalau emang amanah itu harus datang ke antum, tanpa antum tergopoh-gopoh pun akan datang ke antum. Tapi kalau emang bukan buat antum, mau ngeluarin duit berapapun ya nggak bisa buat antum. Nah setelah antum dapat, antum harus amanah seperti Malikul Habasyah ini. Ya salam. Ini cerita Ashamah keren nih. Udah dikudeta, bapaknya dibunuh, dia diasingkan. Akhirnya malah apa? Petinggi-petinggi kerajaan mohon-mohon ke Ashamah supaya mau jadi raja di Habasyah. Wah, ada ceritanya tuh, keren banget tuh cerita. Insya Allah, yang lain waktu insya Allah. Ya salam, ya salam. Ya makan ya, habis ini makan ya. Nah, setelah sholat sunnah isyraq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi واحشرنا غدا في زمرته. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya, saya nggak ikut makan di sini karena saya ada undangan lagi, acara akdu nikahnya jam 8 di Bintaro. Saya mesti siap-siap. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irka'u salat 2 rakaat.
Sehat ente.